benar-benar percaya pada dukun. Tapi di sebuah desa kecil, orang lebih percaya pada orang pintar daripada dokter. Dan di sanalah semuanya bermula. Namanya dikenal dengan Ki Dharma. Rumahnya di ujung kampung, dekat rawa dan pohon nipah. Orang-orang datang membawa masalah. Sakit yang tak kunjung sembuh, suami yang selingkuh, usaha yang bangkrut. Lalu mereka pulang dengan membawa botol-botol kecil berisi air doa dan janji-janji manis. Ibuku termasuk yang percaya padanya. Saat adikku jatuh sakit dan tak kunjung sembuh, kami dibawa ke sana. Rumahnya gelap meskipun siang hari. Tirai tebal menutup jendela. Bau kemenyan bercampur sesuatu yang amis, seperti tanah basah yang lama tak tersentuh matahari. Ki Dharma tersenyum saat melihatku. Senyum yang terlalu lama. Yang sakit bukan cuman adikmu, katanya pelan, menatapku tanpa berkedip. Ada yang mengikuti kamu. Aku merinding. Sejak saat itu, ia sering menyuruhku datang sendirian untuk dibersihkan. Katanya, agar roh jahat tidak mengganggu keluarga kami. Aku masih 19 tahun waktu itu. Aku tidak mengerti banyak hal. Aku hanya tahu tatapannya membuatku ingin lari. Tapi yang lebih menakutkan adalah apa yang terjadi kepada temanku Rika. Rika merupakan teman SMA-ku. Ia datang ke rumah Ki Dharma karena dijanjikan bisa kembali dengan mantan pacarnya. Ia sering bercerita kepada aku tentang ritual-ritual aneh. Diminta minum air yang pahit, diminta datang malam hari, dan diminta tidak memberitahu siapapun. Suatu malam, Rika tidak pulang. Keesokan harinya, warga menemukan tubuhnya di tepi rawa. Polisi bilang itu pembunuhan. Desa bilang itu santet yang gagal. Ki Dharma bilang Rika kerasukan dan lari sendiri ke arah rawa. Tidak ada yang berani menuduhnya, tapi aku tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. 2 hari sebelum Rika ditemukan, aku melihatnya keluar dari rumah Ki Dharma dalam keadaan linglung. Bajunya kotor tanah, wajahnya pucat seperti habis menangis, dan ada Ki Dharma di belakangnya tersenyum. Setelah kematian Rika, beberapa perempuan lain mulai berbicara pelan-pelan. Mereka mengaku pernah dirituali dengan cara yang membuat mereka merasa dilecehkan. Tapi tak satu pun berani melapor. Mereka takut. Mereka takut dianggap mencemarkan nama baik. Takut dianggap mengada-ngada. Sampai akhirnya ada korban kedua, ketiga, keempat, dan semua perempuan muda. Semua terakhir terlihat di rumah Ki Dharma. Desa mulai terbelah. Ada yang tetap membelanya, katanya, mana mungkin orang sepintar itu berbuat seperti itu. Tapi kebenarannya punya cara sendiri untuk muncul. Suatu malam, polisi datang dengan surat penangkapan. Aku berdiri di antara kerumunan warga saat dia dibawa dan diborgol. Ki Dharma tidak meronta. Ia hanya menoleh kepada aku dan tersenyum lagi. Di pengadilan, terungkap semua. Ia menipu korban dengan dalih ritual, mengisolasi mereka, mengancam mereka dengan cerita kutukan. Lalu, ketika korban melawan atau mengancam membongkar kebusukannya, mereka dibungkam selamanya. Rawa di belakang rumahnya digali. Lebih dari satu rahasia terkubur di sana. Desa kami berubah sejak itu. Orang-orang yang dulu memujanya kini pura-pura tidak pernah mengenalnya. Rumahnya kosong. Tapi setiap kali aku melewati jalan menuju rawa, aku masih mencium bau tanah yang sama. Bau yang dulu ada di ruang ritualnya. Yang paling menghantui bukan hanya kejahatannya, tapi bagaimana kami semua, termasuk aku, sempat mempercayainya. Kadang aku bertanya-tanya, kalau Rika tidak menghilang, apakah aku yang berikutnya? Karena malam sebelum ia ketemukan, Ki
Ki Dharma sempat berbisik padaku saat aku hendak pulang. Kamu itu istimewa, Sari. Ritualmu belum selesai. Aku tidak pernah kembali ke sana. Tapi hingga sekarang, setiap kali mendengar suara ketukan pelan di jendela saat tengah malam, jantungku masih berhenti sesaat. Karena sebagian dari diriku tahu, monster yang paling berbahaya bukan datang dari dunia gaib, melainkan yang berdiri di depanmu, memakai senyum dan doa sebagai topengnya.